Wabarakatuh, Bu Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hilal. Apa kabarnya Bu hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Nah, di sini kita akan melakukan percakapan praobservasi di kelas ya, Bu. Iya, Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Baik Bu, di mana kita akan melakukan observasi insya Allah besok ya Bu. Iya. Yang pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai terhadap observasi besok Bu? Iya. Tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan besok itu materinya mengenai matriks, yaitu tujuannya tentang mengidentifikasi dan operasi penjumlahan matriks. Baik. Nah, area pengembangan yang hendak dicapai apa itu Bu? Yang akan dicapai pertama, ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan belajar kelompok. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi sosial dan emosional pada siswa. Ya, Bu. Berarti ada 3 ya Bu ya yang akan hendak dicapai. Yang pertama, pengembangan pengetahuan dan keterampilannya ya Bu ya melalui diskusi kelompok ya Bu ya. Bagus sekali. Yang kedua, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga berarti tentang kompetensi sosial emosional ya. Baik Ibu Aida. Nah, untuk mencapai pengembangan tersebut Bu, apa strategi yang akan dipersiapkan Bu? Saya mempersiapkan strategi itu ada 4, yaitu yang pertama melakukan diskusi kelompok, yang kedua melakukan tanya jawab, terus yang ketiga presentasi siswa, yang keempat refleksi pembelajaran. Ada 4 ya Bu ya. Untuk mencapai arah pengembangan itu diperlukan 4 strategi yang akan Ibu Aida lakukan ya Bu ya. Baik Bu, ada lagi yang mau Ibu tambahkan Bu? Saya rasa untuk pertemuan tentang materi matriks itu cukup di situ aja rasanya. Udah nggak ada tambahan untuk pertemuan itu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu Aida atas kita praobservasi ini. Mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar ya Bu ya observasinya. Terima kasih. Selamat siang ya Bu Aida. Selamat siang Bu. Ya, siapkan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Salam kepada itu guru kita. Tema. Pramuka, ya. Sekarang dengarkan saja ya. Ibu absen satu-satu namanya. Alfia. Hadir Bu. Alia. Hadir Bu. Anggun. Hadir Bu. Daniel. Dava. Yang pramuka kita buat di sini ya. Ya Bu. Halo. Coba dibaca. Pak, Darmin. Apa tujuan kita? Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik merupakan metode pembelajaran diskusi dengan menggunakan problem based learning atau PBL. Literasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis kompetensi sosial emosional (KSE). Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial. Dan dari sininya kan
Terus kita di sini dalam operasi matriks ini pertama ibu mau buat skenario yang pertama itu membuat bentuk kelompok kalian. Kelompoknya ada 4 dengan jumlahnya 5 orang. Nanti di sini setelah bentuk kelompok ada nanti LKPD diberikan atau baca dulu LKPD, baru nanti LKPD itu ditulis di kantor, dikerjakan musyawarah, kalian diskusi. Habis itu maju ke depan presentasi. Jadi yang tampil bisa menjawab pertanyaan kawannya yang bertanya, audiens. Nanti di depan ada yang jadi moderator, ada yang menyajikan, ada yang menuliskan. Setelah kita buat seperti itu, baru nanti ibu nilai. Siapa yang menjawab, siapa yang bertanya, ibu kasih nilai. Presentasinya seperti apa, ibu kasih nilai. 100 kalau bagus pertanyaannya. Oke? Terus setelah tampil disimpulkan nanti apa yang disampaikan itu, baru kembali ke tempat duduk, gantian lagi kelompok berapa lagi yang maju seperti itu. Paham? Sekarang sebelum kita buat bentuk kelompok, buku tentang operasi matriksnya dibaca dulu 5 menit. Dan 5 menit. Sekarang bentuk kelompoknya. Silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Dimulai dari sekarang. Dengan syarat jangan berisik. Ya, Bu. 3-1. Matriks B 4 2 5 6 dan C 3 1 2 5 3. Tentukan matriks A tambah B. Terus yang B-nya tentukan A tambah C. Terus mana yang bisa kita operasikan? Matriks mana? Matriks A tambah B. Kalau A tambah C bisa? Ya. Kenapa tidak bisa? Karena ordonya beda. Karena apa? Ordonya berbeda, tidak sama. Yang bisa di situ berorder 2 kali 2 dengan 2 kali 2. Terus kalau apa? Kalau dia order 2 kali 2 dengan 2 kali 3 bisa? Tidak bisa karena ordernya beda. Jadi gimana cara menjumlahkannya? Mana lagi? 3 Ini 2 dijumlahkan dengan 2. Karena dia letaknya sama. A, B, C, D. A, B, C, D. A sama A, B sama B, C sama C, D sama D. Itulah dia yang disebut dengan penjumlahan matrik. Kita jumlahkan dengan yang seletak. Berapa hasilnya? Sama dengan berapa? 5 ditambah 4 itu 9. Terus 2 ditambah 2 berapa? 0. Terus 3 tambah 5 8. 1 ditambah 6 5. Iya. Jadi kalau dia tidak sama ordonya, tidak bisa kita jumlahkan. Ordo beda letaknya. Ya. Sampai situ Pak. Oke, lanjut. LKPD masukkan.
Campur gak? Siapa yang penyakit, Nek? Pagi semuanya. Pagi. Sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tentang ya dia itu berorder 3 kali. Disebut apanya? Elemennya. Elemen matriks A 70, 75, 70, 75, 80, 80, 80, 85, 9B 70, 75, 70, 75, 80, 80, 80, 85, 90. Yaitu ordernya 3 kali 3. Sekarang operasi matriksnya penjumlahannya berapa hasilnya? Penjumlahannya 70 tambah 70 ya, terus 75 ditambah 75 terus 70 ditambah 70 75 ditambah 75 80 ditambah 80 80 ditambah 80 80 ditambah 80 85 ditambah 85 90 ditambah 90. Oke, terus berapa hasilnya sama dengan? Jumlahnya 70 tambah 70 140. Berapa? Tambah 70 140. 75 tambah 75 150. 80 tambah 80 150. 80 tambah 80 160. 80 tambah 80 160. 85 tambah 85 100. Berapa? 90 tambah 90 100. Maaf, ada kesalahan. 85 tambah 85 170. Jadi hasilnya ini. Oke, coba berapa hasilnya? 140 terus 150 ya. 140 ya. 150 160 160 160 170 180. Iya. Ada yang mau bertanya? Ada yang tanyakan? Emang? Ini buat kamu ya? Iya. Saya Masa Fitri dari kelompok 2 8. Itu 150 dapat dari mana? 150 yang ini apa ini? Nah itu. Ini? Ya. 150 ini dapat dari 75 ditambah 75. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Dari 21 ke 24. Ya. Semua remaja? Sudah. Oke, kasih aplaus sama kita. Silakan duduk. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita mulai, start. Coba perhatikan dulu pertanyaannya. 1, 2, 3. Nah, dan ini berputar. 1, 2, 3. Kuis. Masakan ciri khas Rokan Hulu adalah seperti segitiga. Cepet. Habis kopinya nanti, cepet. Oke, Bu, lanjut.
Sampai salah ini. Oke, lanjut. Iya, tertinggi. Mana nih? Oh, bagus. Stop dua. Rokok dulu disuruh negaran. Negaran seribu suruh. Tunggu, pencet. Tunggu. Oke, sampai salah ini. Next, siapa nomor 1? Tetap. Iya. Tetap cepat nomor 1. Ini cepet-cepatan loh. Yes. Nomor 3. Siapakah Bupati Rokan Nomor 1 urutan pertama. Apa tetap Ani? Bahan nomor 3 jadinya. Ya, dibaca. Ingat, tengok bacaannya. Baru ada yang menjawab. Ya. Oke, sama nomor 3, Arvia. Kita mendekati sama tujuan kita. Jadi, gimana? Iya. Kita udah buat dia. Udah sampai semuanya. Ya. Tadi udah tampil kan? Jadi, gimana tadi kesimpulan dari apa itu? Matrix. Apa yang dapat kita simpulkan? Sebelum ke situ, simpulkan siapa dulu? Link, ada satu pertanyaan tolong dijawab tentang apa namanya ya? Refleksi namanya. Jadi dikirim linknya, dijawab ya. Ya, Bu. Ini udah boleh keluar. Ya. Ada yang mau kirim link di grup tentang link untuk refleksi. Tolong dibuka dan dijawab apa pertanyaannya yang di dalam. Ataupun sebelum itu, gimana rasa tentang belajar matrix ini ya kan? Gimana hasilnya? Apa kesimpulannya? Apa yang susah? Gimana nggak pahamnya? Ada? Gimana rasanya belajar operasi matriks penjumlahan? Hah? Seru? Susah? Tidak.
Enak. Iya, kayak gitu. Ya kan? Nah, sekarang dijawab dulu apa refleksi di dalam itu ya. Telah diisi link yang dikirim di grup tentang refleksi. Jadi, pertemuan berikutnya, sekarang kita penjumlahan. Berikutnya apa? Pengurangan atau lanjut lagi kalau selesai pengurangan perkalian. Jadi jangan lupa belajar di rumah. Dibuka bukunya, dibaca-baca. Dari rumah itu harus sudah fit. Jangan lupa sarapan. Semangat belajar biar cita-citanya tercapai. Amin. Ya, jangan asik main game di rumah ya. Belajar malam itu. Sholat, bantu orang tua, terutamanya belajar. Biar pagi-pagi itu jangan lupa sarapan juga. Pertemuan berikutnya itulah yang disampaikan tadi tentang pengurangan dan perkalian. Dan pertemuan kita hari ini dimulai dari kita berdoa tadi dan diakhiri kita berdoa lagi. Silakan disiapkan, dipimpin oleh ketua kelas. Nah, siapkan nah. Ya, siap. Doa dimulai. Ketua kelas. Jadi Setelah selesai. Salam pada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Nofadila Monti selaku CGP Angkatan 9 akan melakukan percakapan pasca observasi kelas bersama rekan sejawat yaitu dengan Ibu Aida Hayati dan juga didampingi oleh pendamping praktek Ibu Siti Dolo. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Apa kabarnya Ibu? Ibu Alhamdulillah. Aida. Baik, ya. Alhamdulillah baik ya Bu Aida. Nah di sini kita akan melakukan pasca observasi ya Bu Aida atas observasi yang telah kita lakukan kemarin Bu. Nah di sini Dila akan memberikan beberapa pertanyaan terkait tentang observasi yang telah dilaksanakan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bu Aida ketika observasi kemarin Bu? Setelah melaksanakan observasi sekarang ini merasa dah gimana ya, luas, dah dapat mana yang mau ditingkatkan, mana yang kurang ditingkatkan, dah tahu di mana letak apanya. Terus perasaan senang lah, udah luas gitu dalam hati kan, anak-anak pun udah bisa menerima materi yang kita sampaikan gitu. Baik Ibu, jadi sudah merasa lega ya Bu? Iya, lega. Oke, terima kasih Bu. Nah selanjutnya Bu, dari observasi kemarin apa yang sudah terlaksana Bu dalam proses pembelajaran? Yang terlaksana itu pembelajaran berdiferensiasi KSE sudah dilaksanakan dengan baik dalam proses pembelajaran. Nah, berarti Ibu sudah mencapai area pengembangannya Bu ya? Iya. Baik Ibu. Nah, bagaimana Bu tanggapan dari peserta didiknya Bu terhadap observasi kemarin? Tanggapannya orang siswanya, peserta didiknya merasa paham tentang materinya. Terus kalau kita di sela-sela udah orang tua agak penat, kita kasih ice breaking atau game di Kahoot. Kahoot itu seru gitu. Orang tuh langsung itu aktif semua. Nah, jadi suasana belajar itu nggak boring di dalam gitu. Orang tuh bahagia gitu. Jadi
respon tanggapan orang tuh sangat luar biasa sekali. Berarti Iya, Ibu iya. senang ya Bu ya Iya. dengan pembelajarannya, semoga juga pembelajarannya dapat diserap ya. Iya, iya, Senang dapat ya diserap, kan? iya. Baik Ibu. Nah, ya, selanjutnya Bu, apa yang akan Ibu rubah untuk pertemuan selanjutnya? Kira-kiranya apa nih Bu? setelah- Kira-kiranya saya lebih meningkatkan lagi media pembelajaran seperti rubrik atau modul lebih banyak lagi gitu. lebih ke media pembelajaran Iya, Ibu variasikan lagi iya. seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, jadi Bu, sebelum kita lanjut nih, apa kira-kira Bu kelemahan atau kelebihan yang ketika Ibu melakukan observasi nih Bu? Kalau kelemahannya mengenai waktu lah kadang. Kan? Kadang masih asik rumahnya udah habis waktunya. Gitu. Soalnya kalau seru-seru nggak ingat apa gitu waktu, kadang ada kelebihan waktu gitu. Jadi kalau apanya kelebihannya ya dengan cara belajar seperti itu anak tuh mudah menerima pembelajaran yang kita berikan gitu. Terus suasananya orang tuh nggak bosan gitu, pokoknya bahagia aja menerima pelajaran itu karena kita ngasih ice breaking seperti yang apa itu, pokoknya nggak monoton gitu lah dalam belajar. Bu ya. Nah, ya, Bu ya. Jadi nah ini rencana apa tindak lanjut Ibu untuk ke depan untuk pertemuan selanjutnya? Yang Itu akan Ibu lakukan. untuk kedepannya lebih meningkatkan, banyak kita buat variasi dalam apa namanya itu variasi media pembelajarannya, bermodel-model dibuat. Jadi orang tuh setiap kita masuk jadi ada perubahan, jadi wah gini ya gitu. Jadi kan nggak itu aja lah, itu aja nggak gitu. Jadi kan ada penemuan yang baru orang tuh tahu. Ya, jadi bikin lebih seru beranaknya. Iya. Ya. Baik Bu, nah terakhir nih Bu, dari percakapan kita nih kira-kira apa nih Bu yang bisa Ibu ambil? Oh ini ternyata setelah kita percakapan ini apa ide baru atau ada hal yang baru Bu yang Ibu ini Setelah kan? kita ini bercakap-cakap ataupun melakukan observasi atau apa itu udah ada untuk diri sendiri tuh termotivasi kayak mana kita supaya bisa meningkatkan lebih apa lagi dalam pendidikan supaya anak pun lebih cerdas, lebih memahami apa yang kita sampaikan materi itu gitu, lebih baik lagi lah ke depannya gitu. Baik, terima kasih. Semoga kita ya Bu ya sebagai pendidik terus berusaha belajar ya Bu ya, Iya. mengupdate diri biar kita lebih baik lagi dalam mengajar dan anak-anak pun lebih mungkin cepat atau lebih menyenangkan ketika pembelajaran kita Iya, ya Bu ya. Oke Bu, sampai sini cukup di sini aja ya Bu percakapan pasca observasi kita. Semoga Ibu tetap diberi kemudahan, kelancaran dalam Amin. belajar dan kita juga diberi kesehatan sehingga kita sebagai pendidik tetap bisa mencerdaskan anak bangsa kita ya Bu ya. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu Aida. Sama-sama Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih Bu. Iya, Bu. Sukses selalu.